Penting dong, karena sutradara ya kan. Terima kasih Mas Tommy Dewo. Nah, untuk yang berikutnya sebelum kita gimana Pak? Sebetulnya ini bukan pertama kali ya kita kerja sama. Cuman kita pertama kali kerja sebagai Zero Point. Oh, jadi baik. sebetulnya kita udah kerja sama sering. Oke. Dan cerita ini sebenarnya kita udah beli lumayan lama. Cuman baru dibikinnya tahun ini. Oh. So, memang Getih Ireng ini kalau nggak salah yang pertama yang saya beli dari ya, dan cuma belum kita produksi, tapi yang pertama yang paling mengesankan di Zero Point saya belinya Getih Ireng. Jadi emang excited untuk bikin film ini, dan ternyata dengan pemain-pemain ini karakternya hidup banget. Oke, apakah ekspektasi dari Pak Rocky sendiri udah tergambar jelas di film ini akhirnya, atau mungkin gimana? Melebihi ya, thank you Tommy. Wow, luar biasa, boleh tepuk tangan loh teman-teman. Memang bagus banget. Oke, baik. Kalau Mas Zero gimana? Waktu pertama kali Pak Rocky bilang Getih Ireng nih, kita garap yuk gitu. Apakah Mas Zero juga punya ekspektasi sendiri atau mungkin sempat kayak Pak, yang ini aja, jangan Getih Ireng atau bagaimana? Pas Pak Rocky pertama kali Getih Ireng yuk, aku udah kebayang bagaimana Hitmaker style akan membuat film ini jadi sangat menarik gitu. Wow, luar biasa. Jadi tidak ada ragu, ayo Pak kita gas. Gas aja pokoknya ya, luar biasa. Kalau Mas Tommy sebagai sutradaranya, begitu disodorin, Tom, Getih Ireng nih, yuk kita bikin. Langsung ada kebayang apa gitu mungkin? Yang pasti saya baca dulu sih. Oh iya benar, benar. Nggak dibaca sulit jadinya ya, benar-benar maafkan saya. Bagaimana Mas Tommy? Saya baca dulu waktu itu kan. Terusnya karakternya sih memang menarik ya, karakter Pram juga ada mawarnya. Yang lebih menarik lagi nih kan karena dari threadnya Mas Jero ya, dan tantangan buat saya sebenarnya gimana sih kita melebihi ekspektasi pembaca threadnya. Betul. Karena kan udah lumayan viral threadnya ya, jadi apa yang kita bisa sajikan secara visual bisa di luar dari ekspektasi yang membaca itu sih sebenarnya. Oke, dan kalau dari POV Mas Tommy sendiri begitu melihat hasil filmnya, apakah sudah sesuai ekspektasi yang awal sebelum filmnya ini jadi, atau masih kurang puas? Biasanya kan sutradara ada aja ya, kayak aduh ini kurang ini lagi nih, gitu. Gimana? Rahasia. Baik, rahasia. Kita tebak-tebak buah manggis nanti ya. Gimana meng-create-nya gitu. Sebenarnya meng-create-nya sih dari skenario itu sudah ada yang saya rewrite gitu supaya lebih excited lah si pertarungannya nanti gitu ya. Kita juga dibantu sama tim stan juga di mana menciptakan koreonya, dan kita sesuaikan kembali di lokasi waktu itu, dan elemen-elemen apa sih yang kita bisa gunakan supaya aksinya tuh tampak believable tapi juga tetap dengan trademarknya Hitmaker yang gore-gore itu sih sebenarnya. Dragon. Sempat ada diskusi pastinya tentang gore-nya, tapi untungnya Alhamdulillah. Kalau entitas kayaknya Mas Jero ya, karena idenya beliau. Oke, baik. Silakan. Pada saat menonton film ini, entitas yang dibuat tuh benar-benar semirip mungkin dengan apa yang digambarkan di thread ya. Bagaimana sosok kakek-kakek yang seperti kalian lihat itu berdasarkan sesuatu yang memang dekat dengan kita. Jadi mungkin kenapa unik, itu sebuah poin plus, tapi sebenarnya yang aku lihat di film ini menggambarkan apa yang terjadi, apa yang mereka lihat gitu sih. Jadi mungkin itu jadi poin relatable yang mungkin aja ada di sekitar kita gitu. Lalu kemudian pertanyaan keduanya, sadis, treatment sadis ya, cukup sadis karena gorengnya parah banget, tapi yang paling bikin sadis itu bagaimana seorang ibu melihat anaknya menderita, itu kan paling sadis ya. Jadi itu sih poinnya sih Pak. Oke, mau menambahkan Pak Rocky? Bahkan sempat kita agak takut ya, karena kan di threadnya itu kakinya telanjang, terus ternyata Tommy bikin telanjang juga. I was like, ini kayaknya di sensor kita akan ada masalah deh. Dia bilang enggak bisa. Untungnya lulus ya. Untungnya lulus. Mungkin Mas Tommy mau menambahkan mengenai sosok entitas? Sebelumnya memang saya udah pernah bekerja sama Mas Darius. Itu emang Mas
Iya harusnya Darius aja ya, sorry ya. Kebiasaan Mas Pram jadi kebawa terus mas gitu. Nggak penting juga sih aku jawab itu ya. Nggak masalah, kita terima. Iya, aku pernah waktu itu sinetron Hantu Jatuh Cinta, tapi sepertinya dengan judul itu udah ada clue-nya, tapi clue-nya 20 tahun yang lalu cerita. Jadi nextnya ikut film hantu sama Darius, dan aku ngerasa seneng banget bisa bekerja sama dengan Darius karena dia sangat open untuk kita diskusi supaya menemukan chemistry yang tepat sebagai pasangan suami istri, dan bahkan sedetail itu sampai yang aku suka dari produksi ini, mereka benar-benar detail background Rina dari mulai lahirnya kapan, terus ketemu Mas Pramnya kapan, terus sionya aku Cancer dia Leo, kok sio zodiak aku Cancer dia Leo, terus sio aku tikus segala macam, jadi efeknya ke sifat aku jadi penyayang, agak sedikit manja, bla 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 gitu. Jadi kayak seneng banget semua detail-detail itu sangat diperhatikan. Jadi aksi reaksi kita sebagai pasangan suami istri itu jadi menyetarnya jadi kuat gitu. Iya, itu yang bikin aku senang. Dan orangnya juga Mas Darius juga orangnya sangat profesional, disiplin, kerja keras. Walaupun kita syuting sampai pagi, kita tetap fun. Keseluruhan sama Mas Tommy Dewo juga, semua tim ini benar-benar luar biasa. Jadi bikin aku kayak ngerasa, oh ini enggak yang nganggapnya kerja capek gitu, kayak playground aku gitu, mau sampai pagi ayo gitu, karena kita happy gitu. Oke. Terima kasih Mbak Titi. Kalau dari Mas Pram, jadi Mbak Rina gitu. mesranya masih ada ya. Iya, nggak nyangka ketemu lagi. Jadi lumayan kaget juga waktu pertama kali dikabarin sama Pak Rocky kalau di Getir ini aku bakal main sama Titi dan juga Sarah gitu. Jadi gitu, nggak pernah kebayang gitu, karena kita ketemu udah cukup lama dan setelah itu nggak pernah satu project bareng. Tapi ternyata syuting bareng Titi, kerja bareng Titi itu semenyenangkan itu gitu ya. Bisa dilihat lah, dia selalu membawa suasana menjadi ceria dengan celetukan-celetukannya, dengan candaan receh. Kalau kita kenal ada jokes bapak-bapak, nah ini Titi punya jokes ibu-ibu. Wah. Ya, ibu-ibu Facebook. Terus aku ngangguk-ngangguk bangga lagi. Receh banget karena memang syutingnya menyenangkan dan bisa apa ya, Mas Tommy aku pikir mentransfer energi yang besar dari Mas Jero dan juga Pak Rocky yang pengen bikin sesuatu yang lebih di Getih Ireng gitu ya. Jadi bareng sama Mas Bagus dan tim produksi lain, Mas Bagus itu di OP kita benar-benar mencoba untuk kasih yang terbaik di setiap scene, setiap shot bahkan gitu, dan cukup perfeksionis. Jadi kadang kita harus di lantai itu emang licin banget, dan apa ya, ada satu adegan yang memang kan harus cheating karena kameranya dari sini, aku harus ngelakuin satu gerakan lah gitu. Yeah. Mungkin kakinya ya karena licin kelepas, jadi jatuh, bener-bener jatuhnya tuh gitu. Bukan jatuh yang diatur ya, berarti ya. Jadi benar-benar jatuh aja gitu. Kepleset terus kayak apa, refleks mungkin tangan dulu yang kena gitu. Jadi sekarang ada hadiah dari Getih Ireng, ada jahitan di siku aku. Ada kenang-kenangan.